Mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk yang mau ke sini untuk disampaikan, Pak? Jadi khususnya untuk generasi milenial, kita harus rajin, sering berkunjung ke situs sejarah yang bersejarah. Iya. Seperti contohnya Keraton Kasepuhan Cirebon. Di sini setiap detail lokasi Keraton Kasepuhan Cirebon penuh dengan filosofi, penuh dengan makna, penuh dengan arti. Itu arti falsafah filosofinya untuk diterapkan kepada hidup kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di kota Cirebon dan tepatnya di Keraton Kasepuhan. Dan rencana saya mau masuk dan mau cari bapak yang istilahnya penjaga sini ya, Pak. Dan mau tanya tentang Keraton Kasepuhan Cirebon. Selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Wawan, yang akan mengantar dan menjelaskan sejarah sekitar baluarti Keraton Kasepuhan Cirebonnya. Ya. Sambil jalan mungkin Pak? Mangga. Ya. Pertama-tama nanti kita masuk ke areal Siti Inggil atau Tanah Tinggi. Kalau ini apa Pak? Ini Siti Inggil, yang Siti yang artinya tanah, Inggil yang artinya atas atau tinggi. Ya. Di sini tanah yang ditinggikan, tanah yang dimuliakan seperti podium kebesaran. Ya. Kita masuk. Mangga. Kalau yang pintu masuk ini Pak? Nah ini yang di belakang dinamakan Gapura Banteng. Gapura Banteng. Ini Gapura Banteng pernah direnovasi, pernah dipugar masa Belanda tahun 1923. Masa Belanda pun tidak mampu seperti di bawah yang tanpa semen, tanpa bahan berkat seperti ini contoh modelnya ya. Masa Belanda sudah menggunakan kapur dan pasir sampai ke atasnya, jadi beda bentuknya ya. Ya enggak. Di sini dinamakan Gapura Banteng karena di bawah kaki gapura terdapat relief ornamen pahatan ukiran banteng. Seperti ini bentuknya. Itu ukiran banteng merupakan tahun pembuatannya, candra sangkalanya, Kutabata Tinata Banteng yang artinya tahun 1529 Masehi. Lama berarti ya Pak ya? Sebentar Mas. Nah ini seperti ini ya Mas ya. Ini pilar-pilar Siti Inggil atau Tanah Tinggi. Ini penopang pilarnya dinamakan Candi Laras. Candi itu yang artinya susunan, tumpukan. Laras selaras atas bawahnya. Ini arti falsafahnya peraturan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Biar seimbang, selaras, seharmonis. Ya. Kita jalan lagi. Yuk. Nah setelah kita melewati bangunan Siti Inggil atau Tanah Tinggi, di sini terdapat bangunan pendopo pengada. Pengada artinya kubeng atau keliling, yang maksudnya tanpa tembok dinding samping kanan dan kirinya. Mangga silakan sini Mas. Di sini pendopo pengada zaman dahulu tempat tugas 5 orang aparatur negara seperti Demang Dalem, Camat Dalem, Lurah Dalem, Laskar Dalem, dan Kaum Dalem bertugas mengemban tanggung jawab secara bersama-sama. Simbol demokrasinya bersatu, bekerja sama ya. Setelah kita melewati bangunan pendopo pengada, di sini terdapat pintu Gapura Lonceng. Dinamakan Gapura Lonceng karena zaman dahulunya di atasnya terpasang sebuah lonceng. Loncengnya zaman dahulu kalau dibunyikan untuk menandakan waktu. Juga pergantian jaga keraton ya. Enggak. Kita langsung ke sana ya Pak? Ya. Ini sebenarnya masih banyak ya untuk museum yang sini, cuman saya ngambil yang di depannya saja. Jadi mungkin teman-teman kalau yang mau ke sini bisa lebih detail ya. Mas, nanti kita ambil background museumnya di depan ya. Siap. Nah, yang di belakang ini museum. Ini terdapat bangunan gedung museum pusaka Keraton Kasepuhan yang baru atau yang modern. Ini gedung museumnya pada tanggal 18 September tahun 2017 diresmikan oleh Bapak Presiden Bapak Joko Widodo.
Ini merupakan gedung museum termodern di Jawa Baratnya, Jawa Barat. ya. Ya. Kita jalan lagi. Jadi yang mau ke sini bisa masuk ke museum ya. Iya, Kalau betul. saya belum masuk. Nah, Terus itu yang paling baratnya bangunan Langgar Agung atau Musala Besar. Nah, di belakang ini ada. Langgar Agung atau Musala Besarnya. Nah, Ini bangunan Langgar Agung atau Musala Besar yang dibangun tahun 1678 Masehi. Dibangun pada masa Sultan Sepuh yang pertamanya. Zaman dahulu tempat ibadah sholat 5 waktu orang-orang dalam keratonnya. Sampai sekarang pun masih dipergunakan, ya. Kita jalan lagi. Kemudian kita memasuki pintu Regol Gledegan. Regol yang artinya atasnya beratap benteng. Gledegan. Zaman dahulu pintunya dijaga 2 orang prajurit bertombak. Prajuritnya kalau datang atau tamu ditegur dengan suara menggelegar seperti petir, ya. Zaman dahulunya. Kemudian di halaman Keraton Kasepuhan Cirebon terdapat Taman Andaru atau Taman Dewan Daru. Itu Taman Andaru merupakan simbol cahaya raja, cahaya sultannya. Di tengah-tengahnya terdapat meja batu yang dibuat di Gujarat, India. Kemudian bangku batu dibuat di Kalingga, India. Itu persembahan pemberian Dr. Rafflesnya. Juga terdapat 2 patung macan putih atau maung bodas, ya. Sebentar ya, kita masuk dulu. Nah, ini di depan saya ini ada patung macan ya Pak ya, 2. Ini patung macan putih atau Putih. maung bodas. Ini merupakan simbol kerajaan Pajajaran. Patung macan putih menandakan Keraton Kasepuhan penerus pewaris kerajaan dari Pajajaran. Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, kakak kandung Raden Kian Santang, putra mahkota Sri Baduga Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Maulana Syekh Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, cucunya Prabu Siliwangi, ya. Kita ke Nah, kemudian di bagian depan bangunan Keraton Kasepuhan Cirebon terdapat gapura khas Keraton Kasepuhan Cirebonnya. Itu yang bercat putih dinamakan Gapura Kutagarawadasan. Itu Gapura Kutagarawadasan yang dibuat tahun 1678 Masehi. Dibuat pada masa Sultan Sepuh yang pertamanya. Nah, itu gapuranya bagian atas dan bagian bawahnya mengandung seni khas Cirebon. Itu yang di atas ornamen relief ukiran Megamendung. Megamendungan awan mendung, lambang filosofi pelindungan, pengayoman dan sumber kehidupannya. Kemudian di samping kanan dan kiri itu yang di bawahnya relief batu karang atau wadasan. Itu batu karang atau wadasan yang artinya kita hidup harus punya fondasi yang kuat pendiriannya, yang kokoh, yang tegar seperti batu karang, tidak boleh patah semangat, ya. Nah, ini namanya pendopo apa Pak? Pendopo. Ya. Di serambi bagian depan bangunan Istana Keraton Kasepuhan, di sini dinamakan ruangan Jinem Pangrawit. Ruangan Jinem Pangrawit. Jinem itu yang artinya kajineman, tempat tugas. Pangrawit, rawit kecil. Tapi yang dimaksud kecil di sini adalah lembut, halus, baik itikatnya bila kita hendak masuk ke dalam keraton. Di sini zaman dahulu ruangannya dipergunakan tempat tugas Pangeran Patih atau wakil sultan menerima tamunya. Hanya semenjak tahun 2010 para pengunjung sudah tidak diperbolehkan masuk lebih dalam, hanya untuk ketertiban saja. Sampai sekarang ruangannya masih dipergunakan kalau untuk upacara adat dan tradisi, juga untuk menyambut tamu-tamu sultan. Keraton ini di apa namanya Pak, masih difungsikan atau sudah buat museum ya Pak? Jadi fungsi Keraton Kasepuhan Cirebon semenjak tahun 1813 hanya menjadi lembaga adat, budaya dan tradisi saja. Oh ya? gitu. Oke. Berarti istilahnya buat apa namanya Pak? Museum, bukan? Bukan, jadi Bukan. termasuk
situs sejarah yang Oh, sejarah ya. Ah, Kalau yang ini Pak, ini siapa Pak? ini terdapat lukisan almarhum Gusti Sultan Sepuh yang ke-14. Almarhum Pangeran Raja Adipati Haji Arif Nata Diningrat, Sarjana Ekonomi. Yang mana almarhum Sultan Sepuh yang ke-14 wafat atau meninggal dunia kemarin pada tanggal 22 Juli tahun 2020 di Bandung karena sakit. Ini almarhum Gusti Sultan Sepuh yang ke-14 semasa hidupnya menjadi ketua umum raja-raja seluruh Nusantaranya. Oh gitu ya Pak. Ya. Juga di sini di tembok dinding bangsal Jinempang Rawit terdapat porselen atau keramik yang sengaja dipasang miring buat hiasan di dinding. Nah ini Pak, saya mau tanya Pak, ada yang kayak gini, ada motif ini, ini artinya apa ya Pak? Ya. Ini keramik porselennya, kalau yang berwarna biru gambarnya menggambarkan suasana negeri Belanda di Eropa. Dengan ciri khas gambar rumah, pantai, dan kincir angin. Kemudian keramik porselennya kalau yang berwarna coklat seperti ini ya. Ini gambarnya mengandung kisah dari kitab Injil dari Perjanjian Lama. Oh gitu. Seperti ini gambar Isa Al-Masih atau Yesus dalam agama Kristen. Jadi struktur pola bangunan Keraton Kasepuhan Cirebon itu mengambil dari 4 akulturasi budaya, dari agama Hindu, Buddha, Islam, ditambah Kristen dari Eropa. Keramik porselen dengan model yang Eropa, depan seperti itu model Eropanya ya. Sekarang ke mana lagi Pak? Kalau yang di belakang sini Pak, pintu ini pintu apa? Samping. Setelah kita memasuki bagian depan bangunan Keraton Kasepuhan Cirebon, di sini terdapat pintu Buk Pacem. Pintu Buk Pacem. Buk itu yang artinya atasnya melengkung beratap tembok seperti jembatan hub model Eropanya. Pacem sebelum dipasang, daun pintunya dibacem terlebih dahulu atau direndam. Menggunakan ramuan biar lebih awet dan tahan rayap. Yaitu pintu Buk Pacem atasnya dihiasi porselen keramik dari Cina dinasti Ming. Keramik yang di bawah salah satu istrinya Sunan Gunung Jati yang keempat, putri dari Cina, Mu'alaf, putri Ong Tenio, putri Kaisar Tiongkok Yuanglou dinasti Mingnya. Yuk kita masuk Pak. Ya. Oke. Ini satu pohon tanpa sambungan kayu jatinya. Ini tahun 1678 Masehi ya, dibacem terlebih dahulu direndam. Ya. Kita masuk. Nah, setelah kita melewati pintu Buk Pacem, di sini terdapat bangunan Langgar Alit atau musola kecil. Ini bangunan Langgar Alit atau musola kecil yang dibangun tahun 1678 Masehi. Dibangun pada masa Sultan Sepuh yang pertamanya. Ini duplikatnya ada di Taman Mini Indonesia Indah di Anjungan, Jawa Barat. Di sini yang direnovasi hanya bagian atap sirap kayu jati dengan lantainya ya. Nah, itu kalau sakatiangnya masih utuh, masih asli tahun 1678 Masehi. Itu sakatiangnya menggambarkan sedulur papak limo pancer, yang artinya manusia diciptakan terdiri dari 4 unsur elemen. Unsur elemen air, tanah, udara, dan api ya. Nah ini tadi penjelasan dari Pak siapa tadi Pak? Pak Wawan. Pak Wawan ya. Apa namanya? Mungkin belum lengkap saya untuk mengelilingi Keraton Cirebon ini. Mungkin sedikit tahu lah tentang dalam-dalamnya Keraton Cirebon ini. Mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk yang mau kesini untuk disampaikan Pak? Jadi khususnya untuk generasi milenial, kita harus rajin, sering berkunjung ke situs sejarah yang bersejarah. Iya. Seperti contohnya Keraton Kasepuhan Cirebon. Di sini setiap detail lokasi Keraton Kasepuhan Cirebon penuh dengan filosofi, penuh dengan makna, penuh dengan arti. Itu arti falsafah filosofinya untuk diterapkan kepada untuk hidup kita masing-masing pribadi. Jadi bisa diterapkan ilmu dari keraton seperti falsafah-falsafahnya, lambang perlambat dan sebagainya ya. Oke. Ini dari kata-kata dari Pak siapa tadi Pak? Pak Wawan. Ya, terima kasih Pak Wawan atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu untuk Pak Wawan dan keluarga.
Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.